Semangat pagi, senang rasanya bertemu kembali dengan kalian. Kita mulai belajar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sekarang kita mulai mengerjakan latihan soal subtema 2-nya ya. Oke, pertama-tama buka dulu halaman 45. Nah, kita kerjakan soal-soal yang ada di sini ya. Nah, ini ada petunjuknya. Nah, pertama kita kerjakan muatan bahasa Indonesia. Petunjuknya adalah bacalah puisi berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nah, ini judul puisinya Kupu-kupu yang lucu, karya Syufrida. Tampak dari depan jendela seekor serangga tengah menyapa. Warnanya cerah, indah mempesona. Terbang ke sana kemari dengan lincahnya. Kupu-kupu yang lucu berterbangan di taman, mencari setetes madu dari bunga yang tumbuh agar bisa terus terbang jauh. Nah, ada pertanyaannya anak-anak. Untuk menjawab pertanyaannya, kita lihat pada puisi yang telah tadi kita bacakan ya. Nah, pertanyaannya nomor 1. Hewan yang dituliskan dalam puisi tersebut adalah, nah, kan tadi anak-anak sudah menyimak ya. Hewannya yaitu kupu-kupu. Nah, silakan anak-anak tulis jawabannya. Oke, nomor 2. Nah, nomor 2 Bu Ani nggak akan kasih tahu jawabannya. Nomor 2 anak-anak isi sendiri ya. Apa isi dari puisi di atas? Nah, isi itu berbeda dengan judul. Jadi sama anak-anak diceritakan lagi isi puisinya tentang apa. Dipersingkat saja ya. Nomor 3. Bagaimana ekspresi yang sesuai untuk membaca puisi tersebut? Nah, ekspresinya yaitu raut mukanya harus senang karena tadi membacakan tentang kupu-kupu yang lucu. Nah, jadi ekspresinya itu harus senang. Kita jawab dengan jawaban senang. Silakan tulis jawabannya. Sudah ya. Kita lanjut. Ini ada perintahnya juga, harus dibaca ya. Bacalah percakapan berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Ini ada percakapan antara ibu guru dan Dedi. Nah, ibu guru bertanya, siapa ketua kelas di kelas ini? Lalu Dedi menjawab, saya Bu. Ada apa Bu? Bisakah kamu membantu ibu? Tanya bu guru. Tentu saja Bu. Tolong bantu ibu berikan hasil ujian ini kepada teman-temanmu, kata bu guru. Lalu Dedi menjawab, baik Bu, dengan senang hati. Terima kasih ya nak, jawab bu guru. Sama-sama Bu. Nah, ini ada pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaannya, nah kita bisa lihat di percakapan berikut yang telah kita baca ya. Pertanyaannya adalah, ibu guru meminta tolong kepada Dedi karena A. Dedi ketua kelas. B. Dedi adalah siswa yang baik. C. Ibu guru memerlukan bantuan. Nah, tentunya karena permintaan tolong itu adalah untuk meminta bantuan. Nah, jadi jawabannya yang C yang betul ya. Ibu guru meminta tolong kepada Dedi karena ibu guru memerlukan bantuan. Lanjut nomor 5. Sikap ibu guru saat mengucapkan permintaan tolong kepada Dedi adalah A. Hormat, B. Santun, C. Patuh. Nah, materinya yaitu kalau meminta tolong harus diucapkan dengan santun. Nah, tadi ibu guru sudah
mengucapkannya dengan santun kepada Dedi. Jadi jawabannya yang B. Oke, soal bahasa Indonesia. Oh, masih ada nomor 6. Kita lanjut ke halaman 46 ya. Petunjuknya, bacalah cerita berikut dengan sesama. Nah, harus teliti membacanya ya. Hari ini para siswa belajar tentang olahraga kasti. Pak Ahmad pun mengambil peralatan kasti. Namun peralatan olahraga tersebut terlalu banyak. Pak Ahmad terlihat kesulitan saat membawanya. Pak Ahmad ingin meminta bantuan kepada Jonas dan Dedi. Nah, pertanyaan yang A. Tuliskan permintaan tolong yang sebaiknya diucapkan oleh Pak Ahmad. Nah, ini anak-anak isi sendiri ya. Yang B. Bagaimana seharusnya sikap Jonas dan Dedi? Nah, seharusnya kalau ada yang kesulitan harus dibantu. Jawabannya harus dibantu. Silakan tulis. Jangan lupa isi yang ditandai merah ya. Oke, kita lanjut ke muatan PPKN ya. Nomor 1. Sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila di sekolah adalah A. Memperhatikan saat guru menjelaskan pelajaran. B. Berdoa sebelum belajar. C. Bekerja bakti membersihkan kelas. Karena bunyi sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, artinya beradab itu adalah sikap sopan santun. Nah, jadi ketika di sekolah itu, sikap sopan santun bisa. Nah, ini contohnya. Sikap yang mencerminkan sopan santun itu, contohnya bisa memperhatikan saat guru menjelaskan pelajaran. Nah, itu termasuk dengan sila kedua. Nomor 2. Pengalaman yang sesuai dengan sila pertama Pancasila di sekolah adalah sila pertama itu kegiatan beribadah, bisa berdoa, bisa sholat, dan lain-lain. Jawabannya A. Berbagi bekal dengan teman. B. Berdoa sebelum memulai pelajaran. C. Bekerja sama membersihkan ruang kelas. Nah, tentunya jawabannya yang B. Berdoa. Karena berdoa termasuk beribadah kepada Allah. Nomor 3. Setiap hari Rabu, siswa sekolah Made menggunakan batik. Made pun bangga memakai batik. Sikap yang dilakukan Made tersebut pengamalan Pancasila ke. Nah, kalau bangga memakai batik itu artinya kan cinta Indonesia. Nah, berarti itu termasuk sila ketiga, Persatuan Indonesia ya. Sila ketiga itu bunyinya Persatuan Indonesia. Nomor 4. Setiap memulai pelajaran, temanmu berdoa sesuai kepercayaannya. Bagaimana seharusnya sikapmu? Nah, ini isi sendiri ya. Kita lanjut. Nomor 5. Temanmu lupa membawa bekal ke sekolah. Bagaimana sikap yang seharusnya kamu lakukan sesuai dengan sila kedua Pancasila? Tentunya berbagi bekal, berbagi makanan, berbagi makanan, berbagi bekal, bekal makanan. Ini isinya karena nggak cukup di bawah ya. Dah. Selanjutnya kita buka halaman 47. Kita kerjakan muatan matematika. Nomor 1. Contoh alat ukur panjang baku adalah, nah, panjang baku itu A. Jengkal, B. Tali rafia, C. Penggaris. Nah, kita sudah bahas bersama-sama ya dulu ya. Nah, alat ukur panjang baku itu adalah penggaris. Kalau jengkal dan tali rafia itu alat ukur panjang tidak baku.
Nomor 2. Perhatikan pengukuran panjang bambu berikut. Nah, panjang bambu jika dinyatakan dalam satuan cm adalah A. 20 cm, B. 12 cm, C. 120 cm. Nah, tentunya jawabannya 120 cm. Terlihat jelas ya di buku anak-anak ya. Nomor 3. Tinggi badan Dedi 128 cm. Artinya tinggi Dedi sama dengan 128 cm itu yaitu 1 meter lebih 28 cm. Anak-anak materinya ingat-ingat kembali ya untuk mempersiapkan ujian penilaian tengah semester. Nomor 4. Lengkapilah dengan jawaban yang tepat. 200 cm itu adalah 2 meter ya. 200 cm itu 2 meter. B. Lebar pintu kelas 150 cm. Artinya, kalau 150 cm itu 1 meter lebih 50 cm. Jangan lupa ya. Silakan ditulis. Yang C. Panjang papan tulis di kelas 120 cm. Artinya, berarti berapa meter? 1 meter lebih 20 cm ya. Silakan ditulis. Nomor 5. Tuliskan hasil pengukuran sesuai gambar berikut. Nyatakan hasilnya dalam cm dan m. Di sendiri. Kita lanjut ke muatan SBDP. Nomor 1. Bahan alam yang dapat dibuat sebagai hiasan vas bunga adalah A. Buah kelapa, B. Aneka biji-bijian, C. Kancing. Nah, tentunya yang bisa dijadikan sebagai hiasan vas bunga yaitu aneka biji-bijian ya. Kalau buah kelapa itu nanti kebesaran. Ini buah kelapa bahan alam. Kalau kancing bahan buatan. Nomor 2. Karya kerajinan di samping terbuat dari, ini guci atau gerabah. Terbuat dari tanah liat. Yang C isinya. Nomor 3. Tanah liat banyak digunakan untuk membuat karya seni karena sifatnya mudah dibentuk atau lunak. Silahkan ditulis, disamakan ya. Nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping merupakan kerajinan anyaman yang terbuat dari daun. Nah, daun apa ya? Daun kelapa. Nah, ini kerajinan anyaman atau ketupat ya. Ketupat itu dari daun kelapa. Nomor 5, isi sendiri ya. Pertanyaannya, dengan bahasamu sendiri, tuliskan langkah-langkah membuat kerajinan vas bunga dari tanah liat. Materinya ada di halaman sebelumnya, dibuka-buka lagi ya. Sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita bertemu lagi di pembelajaran tematik selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.